Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu Distira, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 dari golongan 3 dan angkatan 151. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Learning Journal Manajemen ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Semua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN. Nah, pengelolaan ASN ini tujuannya untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari KKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana kedudukan ASN sekarang dibagi menjadi dua, yaitu adanya PNS dan P3K. PNS atau Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana fungsi dan tugas ASN ini adalah pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai pelaksana kebijakan publik maksudnya adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 2, sebagai pelayan publik maksudnya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana tugasnya itu untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 21 telah diatur hak-hak seorang pegawai negeri sipil, yaitu hak untuk mendapatkan gaji, mendapatkan cuti, mendapatkan tunjangan, mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, dan hak untuk pengembangan kompetensi juga perlindungan. Di mana hak P3K juga diatur pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu hak untuk mendapatkan gaji, cuti, mendapatkan tunjangan, mendapatkan pengembangan kompetensi, dan mendapatkan perlindungan. Setelah kita mempelajari apa saja hak seorang ASN, sekarang kita akan mempelajari apa saja kewajiban seorang ASN. Kewajiban di sini adalah tanggungan yang bersifat kontraktual yang sepatutnya dilaksanakan oleh seorang ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Selanjutnya, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, maupun tindakan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya kita masuk kepada sistem merit. Sistem merit telah diatur pada pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan. Di mana sistem merit sendiri memiliki manfaat terhadap organisasi maupun terhadap pegawai sendiri. Manfaat sistem merit bagi organisasi salah satunya mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas dan dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Juga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Dan manfaat untuk pegawai adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Prinsip sistem merit sendiri ada 3, yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit sendiri telah diatur berdasarkan penyusunan dan penetapan kebutuhan melalui penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN. Nah, di sini manajemen PNS terdapat perbedaan sedikit dengan manajemen P3K. Kita bahas satu persatu. Mekanisme pengelolaan ASN yaitu yang PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin dan pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara mekanisme pengelolaan P3K, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. ASN juga memiliki organisasi. Nah, pegawai ASN terhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia atau yang sering disebut Korpri. Tujuannya menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Fungsinya, pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN. Bagaimana teman-teman? Setelah mempelajari Learning Journal Manajemen ASN, apa saja yang sudah kita dapatkan? Ternyata baik PNS maupun P3K kita memiliki fungsi dan tugas yang sama, dimana menjadi pelayan publik, menjadi pelaksana kebijakan publik, dan tugas terpenting adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, demi memajukan Indonesia, marilah kita bersama-sama menjadi seorang ASN
ASN yang berakhlak. Maju Indonesiaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.